Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Syukranillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Innama a'malu binniyat. Kun payakun. Apalagi yang harus kuucapkan di sore hari ini selain jazakallah ya terhadap nikmat ketenangan, ketentraman batin yang kudapatkan ya, karena hal itulah yang ku minta waktu umroh 2018. Aku tidak pernah meminta ya Allah berilah aku kekayaan gitu ya, ya Allah berilah aku uang yang melimpah. Aku hanya memohon sama Allah tuh, ya Allah berilah usia aku yang berkah, yang berguna bagi diriku dan lingkungannya. Di sini tuh Allah menuntun aku untuk selalu menolong, membantu, meringankan beban orang lain ya, meskipun ada ya salah satu pihak mungkin yang terbebani. Aku mohon maaf ya karena aku juga manusia biasa, tapi janganlah dibikin beban ya, karena aku itu tipe orang yang berusaha ringan langkah ya, ringan langkah. Jadi kemanapun aku melangkah, ya Allah buatlah hati aku itu lapang dada, ringan hati ya, jangan berat hati, seberat hatiku padamu. Di sini tuh yang aku dapatkan dari petunjuk Allah hari ini, aku sedang melakukan santai dan fokus kepada diriku ya. Jadi di sini tuh aku tidak menggemakan lagi kemanusiaannya, tugasku udah selesai. Jadi di sini tuh kan aku dari kemarin ke YouTube ya. Jadi sekarang juga kalau teman-teman aku bertanya kemana ya, kok nggak muncul ke YouTube lagi? Emang aku bayi katanya ngomongnya diajak begitu. Nanti mohon maaf ya jika aku selalu diselingi, kamu tuh Mi kalau ngomong gak ada benernya, katanya salah mulu. Salah apa? Salah kaprah ya. Aku ini sepulang umroh 2018 dibimbing sama Allah untuk kemukakan apa yang ingin kamu omongkan gitu. Jadi jangan dikem-kem dalam hati, kem-kem gitulah intinya. Kalau ada sebenarnya begini ya, dari sifat aku itu, si abah pun yang di rumah sini tuh tidak tahu ya kalau aku berorganisasi, kalau aku ini cerewet, kalau aku ini selalu jadi kalau kita mah kalau dalam seminar itu aku yang memegang HP dan menguasai materi gitu ya. Jadi hanya ketemu 2 kali sama abah ya, pada epokan waktu itu 2 kali ketemu, itu pun sepintas dan dia langsung melamat. Bagaimana mengetahui latar belakangku? Benar, oke lah jangan dibahas kalau itu. Sebenarnya hari ini aku sedang selalu prepare obat-obatan. Ini yang dibawa di tas aku seperti biasa ya. Jadi sebenarnya ini tuh tas sudah lama ya, aku beli dari Serba 35. Aku ini orangnya antik, coba aku dikasih tas yang mahal sama mamaku banyak 10. Kalau dari Tasik dibawain oleh-olehnya, Neng, kamu gak punya tas ya? Mama aku tuh selalu aja memperhatikan penampilan aku. Kata aku tuh, punya Mak, kok gak dipakai-pakai? Ya nggak aja katanya. Jadi intinya aku juga punya ya. Di sini tuh aku itu selalu menghormati para wanita yang memakai barang yang mahal, tapi jangan terlalu mahal ya, kasihan suaminya. Yang sedang-sedang aja, yang sedang-sedang aja. Nah tuh baru ini sebenarnya udah lama tuh dan udah coplok juga aku ini cuek. Di sini tuh terkenal cuek ya, teman-teman mitra jahit aku masuk udah nggak aneh, Umi itu kenapa, kalau nggak ini ya, kalau nggak teman-teman aku, Umi itu kenapa itu hijabnya itu kayak diobras doang. Emang belum selesai, kata aku tuh modis zaman sekarang. Itulah jawaban aku ya. Kadang gini, Umi itu kenapa sendalnya kalau kita mah kayaknya ya, Umi nggak malu gitu ya. Aku kan kadang suka pakai sendal si abah kalau buru-buru mau ke sekolah ya, terus pakai sendal bekas anak-anak juga, karena aku tidak suka sesuatu yang mubazir ya. Kesininya aja aku beli ya, awalan mah kemarin begitu. Jadi cuek aku tuh ya. Tapi jangan begitu juga kali ya Mumi. Jadi perhatikan penampilan, kasihan kan kalau suaminya yang cerewet. Penampilan kamu harus
gimana ya. Jadi disitulah aku tidak pernah atau menjajak setiap perempuan itu kan berhak untuk misalkan memakai atribut ya, atribut. Di sini juga aku kalau ke undangan nggak pakai ini dong, jadi pakai yang tapi minjem sama anak aku. Ceritanya begini, anak aku suka belanja online kan. Mama aku belanja online yang berapa, yang 80, yang 100, dia mah langganan para online ya, Shopee, Lazada tuh. Aku juga suka belanja Lazada ya kalau waktu aku stok ini ya, stok apa ya, yang KW-KW gitu ya, karena ada momi-momi yang selalu pesen yang KW gitu ya. Dan aku belum memulai lagi karena lagi muterin uang ya. Apa nggak pusing itu uang ya, duit diputer-puter yang ada otak aku yang puyeng ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku tuh selalu punya uang tidak punya uang tetap harus ceria ya, santailah ya. Jadi ada perubahan dari sikap aku sepulang umroh gitu. Dari sebelum umroh mah aku banyak diem, paling nangis. Itu sifat aku ya waktu sebelum umroh ya. Tapi di sini Allah itu selalu apa ya, rubahlah gitu ya sikap kamu agar apa ya, karena periode sepulang umroh itu berat luar biasa. Kalau aku apa ya, punya sifat seperti itu ya, karena semenjak aku menikah aku mengalami perubahan sifat ya, sifat jadi kayak pendiam, gampang nangis setelah nikah. Itu mungkin karena aku suntuk kali ya di dalam rumah gitu ya, tapi tidak menyalahkan takdir ya. Karena sebelumnya itu kan aku menjadi perawat, terus aku juga memegang itu dipercaya apa ya, yayasan gitu. Jadi semenjak jadi ibu rumah tangga jadinya mumet gitu ya, ngurusin popok mulu yuk. Jadinya dirubah lah sifat aku ke semula lagi, agar kamu tuh ceria dan harus memperlihatkan power gitu. Di akhir zaman ini kita tuh harus kuat gitu, saling menguatkan dalam kebaikan, karena periode sulit 2018 kesini tuh periodenya yang benar-benar sulit. Jadi di sini tuh ini adalah foto umroh aku sebelum umroh ya. Nah ini setelah umroh aku ada perubahan gitu ya. Dan di sini benar-benar kok dulu aku harus seperti ini ya, keluar ya. Tapi kalau dalam rumah aku seksi bau ya. Jadi harus ya, karena apa? Sesuatu. Makanya di sini tuh ada, aku ini seorang muslimah ya, tapi aku membeli baju-baju seksi dari yang non muslim, dari Nasrani. Karena di sini tuh segala sesuatu itu kalau kita tahu fungsi dan manfaatnya, maka lain nilainya tuh lain ya. Aku ini menjelaskan tentang nilai fungsi suatu barang, seperti baju-baju yang seksi bau ya, seperti yang aku omongkan tadi. Ini kan dari yang ekspor impor, nah kan yang seperti ini ya. Nah kalau ini dari si Momi Nasrani seperti yang ku bilang dulu ya, tapi kan sekarang ekspor impornya sudah nggak ada ya, kan menerawang kalbu. Coba kalau kalian, kalau dipakai keluar nilai fungsinya tuh haram bagi seorang muslimah, haram ya. Tapi kalau dipakai untuk menyenangkan suami di rumah, misalkan di rumah, nilainya beda lagi, halal luar biasa, bahkan berlipat-lipat ganda ya buat suami kita tercinta. Jadi di sini tuh banyak hal yang harus kusampaikan ya, karena aku sampaikan, maksudnya aku sampaikan karena aku ini selalu menjadi seorang apa ya, penyuluhan konsel kali ya, konseling apa tuh kalau ke, misalnya kalau ke PKM tuh ya, jadi aku jubir gitu. Terus karena tulisan aku juga mungkin karena nurun ya, kalau ada anak yang senang kaligrafi juara 1 tuh kan aku seneng kalau apa-apa tuh dipercaya temen, tulis kamu kata bukan is ulah bendu is itu hanya nyusam seatenom ya. Jadi ya kalau apa ya, jadi teman-teman pria aku tuh suka gabung kan tuh, kamu yang bagian itu katanya nulisin, kayak kalau kita kalau PKM itu kan jalur jalan gitu, terus bikin poster kayak gitu. Sekarang nurun ke anakku tuh salah satunya, jadi kalau ada itu dipercaya ya, alhamdulillah. Karena kerjaan aku tuh seperti itu waktu kuliah gitu, tapi aku tidak menghandle untuk menjadi pengurus ya, karena aku paling kalau ada English speak contest sedikit-sedikit ya, berjeng tidak percaya diri, orang belajarnya juga dari BBC, jadi sedikit-sedikit itulah yang penting bisa komunikasi dikit lah, greeting mah oke lah ya, little sih oke gitu, yang penting bisa apa sih yang sedikit tuh jangan dipamerin, pamer aku pintar bahasa Inggris gitu, tapi di sini nilai. Jadi
Iblis itu ya ngeganggu, menipu daya hati kita ya. Jadi di sini tuh dibikin kita tuh bangga gitu ya. Jadi di sini tuh aku tidak tahu bahasa apapun ya, bahasa Lombok, bahasa boro-boro bahasa Lombok, bahasa Jawa Tengah juga enggak. Sedangkan aku harus kumpul bersama teman-teman umroh yang berbeda bahasa ya. Di sini tuh apa ya, kalau bahasa Jawa masih ngerti, nah kalau Lombok kan tidak ngerti ya. Jadi di sini tuh hanya bahasa hati. Aku menolong si nenek yang pusing misalkan apa ya, aku tolong semampu aku ya. Kalau si ibu polwan menolong bersama-sama ya, aku tuh bersyukur dipertemukan umroh bersama ibu polwan tuh ya, ibu Wulan. Semoga beliau dan si bapak sehat selalu. Bahkan waktu itu aku dan si ibu sempet ya, kalau kita bisa umrah atau haji bareng ya katanya gitu. Karena beliau mah benar-benar sama si bapaknya, coba aku sendirian. Dan aku selalu gini, ya Allah aku pingin umrah plus Turki waktu itu. Aku pingin umrah plus Turki, tapi qadarullah Allah tidak mengizinkan aku ke Turki ya waktu itu. Jadi cuman sebatas Makkah Madinah. Jadi di sini tuh apa tuh, waktu si Ibu Wulan itu tidak bareng sama aku. Jadi maksudnya gini, kita itu kan bareng, ada dia itu sama si bapaknya ke Turki dulu. Nah kita ketemu waktu dulu itu langsung di Madinah ya. Pokoknya kita berpisah dulu, ketemunya di sana gitu. Jadi berbeda arah. Jadi beliau mah ke sana dulu, ke Turki, baru ketemu kita di Madinah gitu. Jadi di situ bener-bener apa ya, pasang suami istri lah. Bener-bener aku seneng banget ya. Ingat waktu di apa ya, di Jeddah ya, waktu kita mau apa ya, bukan di Jeddah ya, yang waktu kita mau pulang itu kepingin bakso itu terakhir kita, bu kepingin bakso ya pas mau pulang. Bukan di Jeddah ya, bukan, pokoknya kita aku juga ingat lupa lah ya kalau nginget zaman waktu-waktu umroh. Yang diingat tuh itulah intinya. Aku tuh selalu begini ya, kalau aku apa ya, aku tidak mau menyusahkan teman-teman rekan umroh. Kayak gini, Bu mau jajan Bu katanya, padahal udah di saku aku udah habis karena aku berikan semua uangku buat berbagi sama cleaning service gitu ya. Aku tuh gini, kalau mau beli oleh-oleh fokus di Madinah, di Mekah itu hanya untuk ibadah gitu dan untuk sedekah, berbagi kebahagiaan. Nah waktu ketika mau pulang tuh aku kepingin bakso, terus diajak sama si ibu, enggak kata aku, padahal uangnya udah bener-bener. Tapi di situ qadarullah, Allah tuh selalu menolong gitu ya. Ada aja, ada yang bayarin, ada bener loh. Di sini tuh apa ya, aku tidak memikirkan. Di sini tuh lapang ya, lapang hati, lapang dada gitu ya waktu itu. Karena aku tidak boleh menelepon ke si abah untuk meminta tambahan uang jajan gitu kan. Di situ udah di spare ya, kamu uang belanjanya misalkan 2 juta nih gitu. Nah, ini spare di saku 1 juta gitu. Dan aku tidak boleh meminta lagi. Di sini tuh kadang aku juga buat mewarning maksudnya gini loh, ngasih saran kebaikan ya buat yang pada umroh atau haji terus yang berangkat sendiri. Jadi di sana tuh jangan aku mau banyak beli oleh-oleh gitu terus akhirnya telepon terus ke suaminya, kasihan gitu ya. Jadi aku tuh apa ya, harus mensyukuri apa yang ada di saku ya. Jadi di sini tuh aku hanya membeli oleh-oleh ini nih, tasbih itu. Jadi kalau yang lain-lain kan ada di kita juga. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, kasihan lah si embebnya gitu. Kalau kita telepon, kamu tuh mau umrah apa mau beli oleh-oleh. Di sini tuh pelajaran dari sahabat umrah aku ya yang sudah meninggal ya. Aku tuh kayaknya kelihatannya tuh nggak datang lagi dan meninggal 2 tahun lalu ya. Sempat datang ke sini ya, bener apa enggak ya, aku mohon maaf jika aku salah ya. Tapi di sini tuh beliau ya Bu Bilkis ya. Jadi ke sini datang dalam kondisi apa ya, kanker di leher ya, tenggorokan, badannya kurus dan nggak datang lagi. Aku berharap sembuh ya beliau itu, tetapi
tidak ada kesini lagi dan tidak ada kabar lagi. Yang aku dengar katanya tambah parah waktu itu di rumah sakit ya. Ada orangnya sih orang Medan ya, jadi aku hanya turut berdoa lah ya. Tapi sempat beliau itu datang ke mimpi aku dan seolah-olah kamu ikut aku ya, katanya. Kata aku, kok kayak yang berbeda alam ya. Apakah benar ya? Aku tidak tahu ya kebenarannya, tapi seolah-olah ngajak aku. Tapi di sini tugas aku masih banyak, kata aku. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan. Dan qadarullah kalau memang umurnya pendek ya. Jadi aku ikhlaskan, dan kakak kan aku bahasain kakak, dan kakak harus pergi sendiri gitulah ya, intinya begitu. Jadi kalau kita jadi terbiasa dari umrah itu kan minta dianterin aku terus. Jadi kalaupun mungkin karena di sini apa ya, takut kali ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut sendirian ya, meninggal kita sendirian. Jadi tidak mungkin kan minta teman kawan gitu. Jadi di sini tuh itu ya. Ini mah cerita umrah aku ya dengan sahabat umroh yang sesama aku, dan 2 tahun lalu sepertinya itu sudah meninggal ya. Jadi di sini tuh aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Santapi Travel ya, yang apapun itu yang terjadi kita sama-sama mengambil hikmah ya, pelajaran. Dan mudah-mudahan Ibu Santi Afifi dan Pak Apipinya benar-benar luar biasa baik banget itu Pak Apipinya itu ya. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, pokoknya sukses lah ya buat Santapi. Aku tidak tahu lagi ya karena aku nggak ada kontak lagi. Jadi di sini tuh aku hanya apa ya, menginfokan kali ya, infokan ya itu ya, sahabat umroh kita gitu ya, Ibu Bilqis itu sepertinya sudah meninggal ya. Jadi aku juga tidak kontak lagi, misalnya keluarganya di Medan ya waktu itu. Itulah ya, jadi banyak hal-hal yang apa ya, yang kita alami, tapi kita itu harus apa ya, mengambil hikmah apa sih yang harus kita perbaiki dari yang sudah terjadi gitu ya. Intinya itulah ya. Ngomong-ngomong, ternyata setelah jalan hari ini peredaran darah lancar, Bo. Si Umi itu kenapa enggak dari kemarin-kemarin, yang lain mau udah senam dari kemarin-kemarin katanya itu, pada pakai kaos merah. Ada yang kaos merah, ada yang kaos apalagi ya, biru, ada biru. Ada yang kuning nggak ya? Ada juga kayaknya yang kuning. Jadi di sini tuh variatif ya, ibu-ibu kan rombongan gitu ya, senam. Dan aku support aja ya, senang aja ngelihatnya gitu. Tapi aku mah punya cara sendiri ya. Jadi tidak ikut gabung senam sama mereka karena aku tuh kurang pede kalau memakai. Sebenarnya banyak ya yang memakai cadar, Gemi katanya kan banyak yang pakai cadar juga katanya gitu. Tapi aku lebih senang sendiri gitu, cara olahraga aku sendiri. Seperti kalau ada bulu tangkis, aku mau bulu tangkis gitu, sama basket tuh ya. Kalau ada voli gitu ya, tapi aku tidak bisa smash atas, coba itu kelemahan aku ya. Mungkin karena ada gangguan jantung aku tuh, yang irama itu yang agak kurang kuat. Jadi kalau di tulang belikat untuk servis atas tuh kurang gitu. Jadi aku selalu servis bawah. Tetapi anehnya Pak Guru olahraga di SMP 2 itu selalu memasukkan aku ke grup inti itu, pada inti basket, inti poli gitu lah, intinya di situ. Oke lah ya, jangan ngebahas itu. Aku kan meneruskan ini ya. Jadi ceritanya itu, jadi aku tidak pernah menjudge para memilah ya. Yang penting tahu batasan minta uang pada suaminya ya. Karena aku juga begitu lah. Waktu aku ke undangan kemarin, tetangga aku minjem dari anakku. Intinya di situ minjem ini yang kecil gitu ya. Dia kan belanja tapi tidak dipakai, banyak yang mubah. Akhirnya jadi buat mama aja deh katanya gitu, yang harganya standar lah, dia juga nggak mahal-mahal. Karena aku ajarkan jangan melihat merek. Kalau kita ada punya uang boleh bermerek, tapi kalau tidak punya uang belilah yang murah gitu, murah meriah tetapi manfaatnya luar biasa bagi kita.